Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang gigi premolar satu dan 2 atas. Seperti kita ketahui, pada gigi premolar ini, gigi ini terdapat pada regio 4 dan 5 dari rang atas. Jumlahnya ada 4 buah, yaitu ada 2 gigi premolar 1 atas dan 2 gigi premolar 2 atas, yang masing-masing mempunyai ciri-ciri yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, kedua gigi ini seperti terlihat pada video ini, pada gigi premolar 1 atas sebelah kiri terdapat 2 akar, sedangkan pada gigi premolar 2 atas pada sisi sebelah kanan terdapat 1 akar. Ciri ini yang pada gigi premolar 1 atas ini, yang sebelah kiri ini, dia selain punya 2 akar, dia ukurannya lebih besar dibandingkan pada gigi premolar 2 atas yang sebelah kanan. Sehingga ciri awal inilah yang nantinya bisa kita gunakan untuk membedakan antara kedua gigi secara keseluruhan. Baik, saya lanjutkan. Setelah mempunyai 2 cups tadi, kemudian kita lanjut ke bagian akar, di mana kita balik ya. Dia mempunyai 2 akar atau dinamakan dengan bikuspid, di mana akarnya terpisah. Ini akarnya terpisah satu sama lain ya. Akar ada 2 akar, yaitu akar bukal maupun dari akar yang palatal, di mana terdapat sebuah penyatuan atau persatuan antara 2 akar atau pemisahan antara 2 akar dinamakan dengan bifurkasi, yang mana bifurkasi ini adalah setengah dari panjang akar. Jadi kalau ini panjang akar total, maka bifurkasinya adalah, kalau dihitung, adalah setengah dari panjang akar dari bifurkasi ini. Baik, saya lanjutkan ke ciri-ciri berikutnya. Kalian harus tahu tentang sisi-sisi ya. Sisi ini ya. Sisi ini adalah sisi bukal. Bukal itu adalah sisi yang menghadap ke pipi. Sedangkan lawannya adalah sisi palatal, yang dimana tadi ada cupsnya lebih pendek. Kita lihat sekali ya di sini ya. Cupsnya lebih pendek dibandingkan cups yang ini, cups bukal. Ini adalah cups palatal. Ini adalah sisi palatal. Kemudian nanti kita akan ketemu dengan sisi mesial. Nanti saya berikan ciri-cirinya. Dan baliknya adalah sisi yang distal. Jadi saya ulangi ya. Yang ini adalah sisi bukal mendekati pipi. Sisi palatal, daerah palatum atau langit-langit. Kemudian adalah sisi mesial. Sisi mesial adalah mendekati garis median. Dan ini adalah sisi distal atau menjauh garis median. Baik, kita mulai satu persatu ya. Oke, sekarang kita bahas sisi dari sisi bukal. Baik, saya lanjutkan. Sisi bukal ini kelihatan sebuah lengkungan di sini. Nah, ini adalah lengkungan ini. Ini adalah garis servikal. Garis servikal pada sisi bukal tidak terlalu melengkung dibandingkan dengan sisi palatal. Kemudian sepertiga apikal, ini seperti apikalnya adalah langsing. Kalau kita lihat ini sepertiga apikalnya adalah langsing. Kemudian apeks dari akar atau ujung dari akar ini adalah melengkung ke arah distal. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, seperti ini, saya balik ya. Saya balik pelan-pelan. Ini saya balik pelan-pelan. Oke, kita sekarang ini saya posisikan seperti ini karena ini adalah gigi rahang atas ya. Jadi giginya kan di atas, ini mahkotanya, ini akarnya. Sekarang kita lihat dari sisi bukal. Tadi kan ini kan sisi bukal ya. Yang ini terlihat lebih lebar dari sisi bukal. Baik, ini adalah sisi bukal. Kita lihat garis luar mesial mahkota, yang ini saya tunjuk. Garis luar mesial mahkota yang saya tunjuk ini, dia lebih melengkung
lebih cembung dibandingkan sisi distal. Jadi kalau kita lihat ini dia lebih cembung dibanding sisi distal. Ini adalah salah satu ciri dari sisi bukal. Sedangkan garis luar distal dari korona ini lebih lurus. Ini garis luarnya ini lebih lurus dari korona, dari servikal ke titik kontak ini lebih lurus. Kalau yang sisi mesial dia lebih melengkung. Saya ulangi ya, ini kita lihat ini garis luar mesialnya dia lebih cembung, ini lebih konkav, lebih cembung dibandingkan dari garis luarnya yang distal. Ini dia ada lengkungan di sini adalah sisi mesial. Baik, kemudian saya lanjutkan, saya balik seperti ini. Nah, terlihat sekali bahwa kaps palatal lebih rendah dibandingkan dari kaps bukal. Terlihat sekali kan ini? Nah, ini kita lihat kaps palatal lebih rendah dibandingkan kaps bukal. Kemudian garis servikalnya ini sedikit melengkung ke arah apikal. Jadi sebenarnya ada penandaan yang bagus untuk membedakan antara bukal dan palatal ya. Kita lihat, kalau kalian lihat seperti ini, kalian lihat maka tinggi dari kaps palatal ini lebih pendek dibandingkan tinggi dari kaps bukal. Baik, kita lanjutkan ke sisi mesial. Saya akan putar ke sisi mesial. Ada satu penanda yang sangat bagus dari sisi mesial, maaf, terbalik. Nah, di sini. Nah, di sini ada sisi mesial. Pada sisi mesial, ciri yang utama itu ada seperti ini. Ini ada sebuah developmental groove. Di sini developmental groove yang dia seperti memecah dari groove-nya menjadi dua bagian besar. Terlihat sekali di sini yang dinamakan dengan mesial marginal developmental groove. Saya ulangi, terdapat mesial marginal developmental groove. Nah, inilah yang membedakan antara sisi mesial dengan sisi distal. Kalau distal tidak ada mesial marginal developmental groove-nya, tapi kalau kita lihat kembali di sisi mesial terdapat mesial marginal developmental groove. Kemudian terdapat mesial developmental depression, depresi pada permukaan akar di sisi mesial. Ada depresinya, ada cekungan yang lebih dalam. Kemudian ciri selanjutnya di sini garis servikal sedikit rata dan terlihat juga akarnya terpisah. Nah, menjadi dua. Tapi kadang-kadang akar menjadi satu. Jadi kalau di gigi premolar atas itu biasanya akarnya terpisah menjadi dua, tapi tidak menutup kemungkinan ada akar yang menjadi satu atau bergabung menjadi satu. Nah, kita lihat ini. Ini. Cirinya ini. Terdapat mesial marginal developmental groove. Kemudian kita lanjut ke sisi distal. Saya balik. Ini dari sisi yang berlawanan, dari sisi distal. Ciri utamanya tidak terdapat mesial marginal developmental groove. Jadi permukaannya adalah groove-nya halus. Kemudian terdapat distal developmental depression, tapi tidak sedalam dari mesial developmental depression. Garis servikalnya ini agak bergelombang. Kemudian sama akarnya terpisah. Dua akar terpisah dan kadang-kadang menjadi satu. Nah, kalau setelah ini kita setelah menyebutkan ciri-cirinya, apakah gigi ini termasuk gigi premolar 1 atas kanan atau 1/4, atau dia termasuk dari gigi premolar 1 atas kiri atau 2/4? Kita lihat ya dari ciri-cirinya ya. Kita main tebak-tebakan ya. Ini tadi adalah sisi bukal, sisi pipi, ya. Ini adalah sisi palatal.
Kalau ini sisi distalnya, karena dia tidak ada mesial marginal developmental groove. Nah, jadi kalau kita tempatkan seperti ini adalah sisi mesial yang mengarah ke arah depan, ini adalah pipi kita, ini adalah palatum kita. Jadi ini adalah gigi premolar 1 atas kanan atau 1 Setelah melihat dari sisi bukal, sisi palatal, kemudian sisi mesial dan sisi distal, maka kita lihat dari secara oklusal. Kita lihat dari secara oklusal, kita lihat seperti ini. Oklusal terdapat terdapat mesial marginal developmental groove atau MMDG. Kemudian lebar mesial distal lebih sempit dibandingkan lebar bukal palatal. Saya ulangi, lebar mesial distal lebih sempit dibandingkan lebar bukal palatal. Kemudian terdapat groove sentral. Mohon maaf, ini groove sentralnya, ini yang di dalam ini terdapat groove sentral. Kemudian garis luar mesial. Nah, garis luar mesial nih lebih curam dibandingkan dari garis luar yang distal. Nah, jadi kalau sebenarnya dari atas ini juga kelihatan sekali nih. Ini ada mesial marginal developmental groove-nya. Nah, tadi kan saya bilang bisa dari sisi bukal, palatal, mesial, distal. Kalau dari oklusal juga bisa, kalau kelihatan sekali ini. Kalau kalian sudah expert sekali, lihat ini adalah cups bukal karena dia lebih lebar. Ini adalah cups bukal, ini adalah cups palatal. Nah, 2 cups kan ya tadi, cups bukal, cups palatal. Ini adalah sisi mesial, ini adalah sisi distal. Jadi kalau kita pasangkan ke rahang atas, maka ini adalah gigi premolar 1 atas rahang kanan atau secara FDI dinamai dengan 1/4. Mari kita lanjutkan ke gigi selanjutnya. Ini yang saya pegang ini adalah saudara dari gigi premolar 1 atas. Karena kita tahu geraham kecil kita itu ada 4. Ada 8, mohon maaf. Ada 4 di atas, ada 4 di bawah. Nah, yang sebelumnya tadi adalah gigi premolar 1 atas, maka yang sekarang ini adalah premolar 2 atas. Atau dengan penamaan secara FDI, gigi ini adalah dinamai dengan gigi 15 dan gigi 25. Oke. Premolar 2 atas cirinya apa sih secara umum? Pertama, gigi ini adalah gigi kelima dari garis tengah di rang atas. Makanya penamaan FDI-nya adalah gigi 15 atau 25. Kemudian mempunyai 2 cups. Kalau kita lihat di sini, 2 cups-nya adalah yang lebar, ini adalah cups bukal, yang ini adalah cups palatal. Kemudian ciri lainnya yang biasanya dijadikan kalau sudah kepepet ya, sudah bingung untuk membedakan, maka ciri lainnya adalah nih, akarnya bergabung menjadi 1. Berbeda dengan premolar 1 atas yang biasanya akarnya 2 atau terdapat 2 akar, ini akarnya bergabung menjadi 1. Nah, ini ciri membedakan berikutnya. Bentuknya sama dengan premolar 1, ini bentuknya sama. Tetapi dia mempunyai sudut yang lebih membulat. Nah, kalau saya bedakan dengan premolar 1 atas tadi, saya pegang ini. Nah, ini. Nah, kelihatan sekali. Yang sebelah ini adalah premolar 1 atas, yang sebelah kiri adalah premolar 2 atas. Nah. Kemudian ciri yang lain di sini membedakan dengan premolar 1 atas, pada bagian oklusalnya, ini saya dekatkan ya.
bentar. Pada bagian oklusalnya, dia terdapat banyak groove tambahan atau developmental groove tambahan di sini. Nah, pada gigi premolar 2 atas. Ini adalah sisi yang paling lebar, ini adalah cups bukal, sedangkan lawannya ini adalah cups palatal. Maka kalau kita lihat mau permukaan bukal, maka saya seperti ini kan. Oke, ini kan. Nah, sekarang kita ke sisi bukal. Ukurannya adalah sama dengan pada premolar 1 atas. Ukurannya sama dengan premolar 1 atas. Kemudian sudut-sudutnya adalah lebih membulat dibandingkan dari premolar 1 atas. Kemudian titik kontak sisi mesial itu adalah sepertiga dari permukaan oklusal. Jadi kalau saya lihat ini titik kontaknya ini seperti ini, di sini adalah titik kontak mesialnya. Sedangkan titik kontak distal, ini adalah pada setengah oklusal. Titik kontak distal pada setengah oklusal. Oke. Kemudian kita lihat akarnya. Oh, ini misalnya kalau kalian terpepet pada saat ujian bingung membedakan mesial distal, biasanya pilihan akhirnya adalah melihat akar. Akarnya melengkung pada sisi distal. Itu adalah permukaan dari bukal. Pada permukaan palatal ini ya, cups palatal hampir sama dengan cups, tingginya sama dengan cups bukal. Nah, perbedaannya tadi dengan premolar 1 atas, kalau cups palatalnya dia terlebih rendah. Tapi kalau pada premolar 2 atas, tinggi cupsnya itu adalah hampir sama dengan permukaan dari atau sisi dari bukal. Kalau kita lihat balik seperti ini, nah kita lihat seperti ini. Nah, jelas sekali. Nah, ini jelas sekali ya, pada cups palatal ini tingginya hampir sama dengan dari cups bukal. Oke, kemudian kita lanjut ke sisi mesial. Nah, ini adalah sisi mesial. Saya balik seperti ini. Sisi ini adalah sisi mesialnya. Bentar ya, saya pegang seperti ini. Ya, sisi mesial. Ciri yang membedakan antara sisi mesial dari gigi premolar 2 dan 1 atas adalah pada sisi mesial marginal developmental groove-nya nggak nyata atau tidak terlihat nyata. Dia terlihat lebih halus. Nah, ini. Pada sisi mesialnya dia terlihat lebih halus. Kemudian akarnya menjadi satu, bergabung menjadi satu. Saya lanjutkan. Terdapat mesial developmental depression yang mana dia lebih dangkal di sini. Sedangkan garis servikalnya ini dia melengkung ke arah oklusal. Oke, kita kemudian berlanjut ke sisi selanjutnya. Dari premolar 2 atas. Nah, permukaannya sama dengan permukaan sisi mesial. Kemudian ciri yang kedua adalah garis servikalnya. Ini di garis servikalnya dia terlihat lebih lurus dibandingkan dari sisi mesial. Kemudian pada ciri-ciri yang menandai juga di sini, distal developmental depression atau DDD. Saya ulangi. Distal developmental depression atau DDD terlihat lebih dalam dibandingkan dari sisi yang mesial. Yaitulah nanti yang bisa membedakan antara sisi mesial dan juga sisi distal pada gigi molar 2 rang atas. Jadi kalau kita lihat tadi dari ciri ini, ini adalah sisi bukal, kemudian dari sisi palatal. Nah, kita lihat di sini, maka kalau dari ciri ini
terlihat sekali bahwa gigi ini, ya gigi ini kita lihat di sini. Di sini mesial marginal developmental groove-nya di sini. Nah, maka ini adalah gigi premolar 2. Nah, gigi premolar 2 atas gigi premolar 2. Saya jelaskan, saya terangkan lagi. Ini adalah gigi premolar. Ini ada, saya ulangi, ini ada mesial marginal developmental groove-nya di sisi ini. Yang di sini kan nggak ada. Ini ada di sisi mesial. Kemudian ini adalah sisi distal. Maka bisa dipastikan bahwa gigi ini adalah gigi premolar 2 atas kiri. Bukal, palatal, mesial, distal. Gigi premolar 2 atas kiri. Atau 25. Nah, ini akhirnya selesai pembahasan pada dua gigi premolar ini. Kita bisa bedakan ya. Kita bisa lihat di sini. Yang sebelah ini adalah gigi premolar 1 atas. Di sini adalah premolar 2 atas. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari gigi premolar 1 dan premolar 2 atas. Selamat belajar. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang gigi premolar bawah. Seperti kita ketahui, gigi premolar bawah itu adalah gigi yang terletak di bawah, terletak nomor 4 atau nomor 5 dari garis median yang terletak di rang bawah. Terdapat 4 gigi premolar, yaitu gigi premolar 1 bawah kanan dan kiri, dan juga gigi premolar 2 bawah kanan dan kiri. Gigi-gigi ini dicirikan dengan apa? Kalau dibedakan dengan rang atas, paling gampang membedakannya adalah gigi premolar bawah itu rata-rata adalah, bukan rata-rata ya, gigi premolar bawah itu mempunyai satu akar. Kalau gigi premolar 2 premolar atas mempunyai 2 akar. Pada premolar 1 akarnya menjadi 2, terbagi menjadi 2, sedangkan pada premolar 2 atas akarnya 2 saluran menjadi 1 atau fusi. Baik, setelah ini kita akan melihat perbedaan dari masing-masing yang membedakan dari antara gigi premolar 1 bawah dan juga gigi premolar 2 bawah. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Ini saya memegang 2 gigi premolar. Yang sebelah kiri ini adalah gigi premolar 1 bawah. Yang sebelah kanan adalah gigi premolar 2 bawah. Ciri yang membedakan antara 2 gigi premolar ini adalah bahwa secara outline pada gigi premolar, ciri yang membedakan antara gigi premolar 1 dan 2 bawah, kalau kita lihat secara online ini outline, pada gigi premolar 1 bawah outline-nya lebih membulat. Kalau pada gigi premolar 2 bawah, secara outline dia lebih persegi. Jadi nanti pasti kalian tidak susah untuk membedakan antara gigi premolar 1 bawah dan premolar 2 bawah. Nah, ciri yang lainnya pada premolar 1 bawah dia mempunyai 2 fosa. Pada fosanya terlihat dalam. Pada premolar 2 bawah, fosanya tidak terlihat atau lebih dangkal. Ciri yang ketiga yang membedakan, pada premolar 1 bawah itu dia punya 2 cups bukal dan cups lingual. Pada premolar 2 bawah dia mempunyai 3 cups. 1 cups bukal dan 2 cups lingual. Tapi jangan lupa pada gigi premolar 2 bawah pun sebenarnya dia juga punya 2 cups. Nanti akan saya tunjukkan gigi premolar 2 bawah yang mempunyai 2 cups. Baik, saya lanjutkan ke ciri-ciri dari premolar 1 bawah. Gigi premolar 1 bawah ini adalah merupakan gigi keempat dari garis tengah rang bawah. Kemudian mempunyai 2 cups. Saya tunjukkan cupsnya. Cups bukal dan cups lingual. Cups bukal ini ujungnya adalah runcing, bentuknya seperti caninus. Kemudian mempunyai 1 akar. Ini 1 bukan adalah 1 akar.
Nah, dengan menggunakan penamaan dari WHO atau FDI, maka gigi ini diberi kode gigi 34 dan 44. Gigi 34 itu adalah gigi premolar satu bawah kiri, sedangkan gigi 44 adalah gigi premolar satu bawah kanan. Oke, kita lihat dari permukaan bukal dulu. Nah, dari permukaan bukal atau sisi bukal, kita lihat ya, sisi permukaan bukal ini, kaps bukal besar dan meruncing. Kemudian garis luar mahkota mesial, nih, garis luar mahkota mesial. Mohon maaf. Garis luar mahkota mesial dia lebih curam dan mempunyai satu akar yang bengkok ke arah distal. Kita putar ke sisi lingual. Nah, kita putar sisi lingual ini. Bentar, saya betulkan lagi posisinya. Nah, ini kelihatan sekali. Pada sisi lingual terdapat mesio marginal developmental groove ini. Nah, ini yang ada seperti garisnya ini. Terdapat mesio lingual developmental groove. Groove tambahan yang terdapat pada sisi lingual, terdapat pada permukaan lingual dan mengarah ke sisi mesial. Jadi ini ada sisi bukal, sisi lingual, nah ini adalah sisi mesialnya. Dinamakan dengan mesio-lingual developmental groove. Kemudian pada sisi mesial, saya putar seperti ini sisi mesialnya. Oke, kita lanjutkan dari sisi mesial. Nah, ini adalah sisi mesialnya. Pada sisi mesial terdapat mesio-lingual developmental groove. Mohon maaf. Pada sisi mesial terdapat mesio-lingual developmental groove. Ini sisi mesialnya terdapat mesio-lingual developmental groove. Kemudian garis servikalnya dia melengkung ke arah oklusal. Garis servikalnya melengkung ke arah oklusal. Kemudian terdapat mesial developmental depression yang ada di sini. Ini dari sisi mesial ya. Kemudian kita balik, ini adalah ke arah sisi distal. Nah, kita lihat di sisi distal, garis servikalnya pada sisi distal ini, garis servikalnya adalah lurus. Kemudian tidak ada, kita lihat di permukaan akar, tidak ada mesial developmental depression di permukaan akar. Nah, jadi kalau kita nilai gigi ini, bentar ya, maaf. Kemudian permukaan oklusal, ini yang paling penting di permukaan oklusal. Nah, permukaan oklusal ini kita lihat di sini. Di permukaan oklusal, garis luarnya hampir bulat. Ya, kita lihat garis luarnya hampir bulat. Kemudian terdapat mesio-lingual developmental groove. Terdapat mesio-lingual developmental groove-nya. Nah, terdapat dua kaps oklusal, mesial dan distal. Kemudian terdapat dua kaps bukal dan lingual. Kemudian fossa oklusal dia lebih pada sisi mesial lebih sempit dibandingkan yang sisi distal. Ini sisi mesial lebih sempit dibanding sisi distal. Dia kan lebih sempit di sini dibanding sisi distalnya. Jadi kalau kita nilai, ini adalah sisi bukal, lingual. Nah, ini ada developmental groove-nya di sini. Ini adalah sisi mesial.
Sini ada sisi distal. Maka gigi ini adalah gigi premolar 1 bawah kanan. Saya juga punya contoh yang lain dari gigi premolar 1 bawah kanan. Kita lihat dari sisi oklusal ini. Ini adalah kaps bukal yang lebih lebar. Ini adalah kaps lingual. Kemudian sisi mesial, ya, fossa mesial lebih sempit. Ini adalah sisi fossa mesial lebih sempit dibandingkan fossa yang distal. Jadi kalau kita nilai, ini kalau kita determinasi, ini sisi bukal, lingual, mesial, distal. Kalau kita taruh, ini adalah gigi premolar 1 bawah kiri atau gigi 3, 4. Baik, kita lanjut ke gigi selanjutnya yaitu gigi premolar 2 bawah. Gigi premolar 2 bawah merupakan gigi kedua atau gigi kelima dari garis tengah rang bawah. Mempunyai cirinya, mempunyai 3 kaps. Mempunyai 3 kaps. Yang sini yang saya pegang sebelah kanan punya 3 kaps, 1 kaps bukal dan 2 kaps lingual. Atau mempunyai 2 kaps, 1 kaps bukal dan 1 kaps lingual. Di sini ini adalah merupakan perluasan dari kaps bukal dan kaps lingualnya. Oke. Kemudian secara oklusal yang membedakan dengan gigi premolar 1 bawah, secara oklusal bentuknya adalah lebih persegi. Mempunyai 1 akar dan oleh WHO diberi nama gigi premolar 2 bawah kanan atau 45 dan gigi premolar 2 bawah kiri atau 35. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri selanjutnya itu dari permukaan bukal. Kaps bukal besar dan tidak begitu merincing, di mana garis luar dari sisi mesial lebih pendek dibandingkan garis luar dari sisi yang distal. Kalau sisi mesial ini adalah lebih pendek atau lebih tinggi dibandingkan garis luar distal yang lebih panjang atau lebih curam. Kemudian ciri selanjutnya saya balik. Nah, ini kita mengambil dari 3 kaps ya. Yang ciri yang paling gampang membedakan pada sisi kaps bukal dan kaps lingual itu adalah dari kapsnya. Kalau sisi bukal tadi saya bilang ini adalah terdiri dari 1 kaps, pada sisi lingual mempunyai 2 kaps. Saya hitung 1, 2. Ini adalah sisi lingual mempunyai 2 kaps. Terlihat ya kapsnya 1, 2. Ini adalah sisi lingual mempunyai 2 kaps. Jadi kalau kaps bukalnya hanya 1, kaps lingualnya ada 2. Kemudian kaps mesiolingual ini kaps mesiolingual lebih tinggi dibandingkan kaps distolingual. Saya ulangi. Pada kaps mesiolingual lebih tinggi dibandingkan kaps distolingual. Kita putar ke arah mesial. Nah, ini kita putar arah mesial. Bentar. Nah, dari sisi mesial tidak terdapat mesiolingual developmental groove. Pada sisi mesial tidak terdapat mesiolingual developmental groove, permukaannya halus. Kemudian ridge marginalnya lebih tinggi. Nah, di sini kelihatan sekali kan, kaps mesiolingual ini lebih tinggi dibandingkan kaps distolingual. Dan ciri terakhir, garis servikalnya itu adalah lebih lurus. Kemudian kita balik ke sisi berikutnya, sisi distal. Nah, ini adalah sisi distal. Mohon maaf ya, ini ada kotoran bekasnya saat pencabutan gigi. Pada sisi lingual, masih distal, garis servikal
sedikit melengkung, garis servikal sedikit melengkung ke arah oklusal. Jadi kalau kita nilai gigi ini, kita determinasi, kalian cukup lihat dari atas saja sudah cukup, dari oklusal, kaps bukal, kaps lingual. Karena kaps lingual punya 2 kaps. Kaps lingual mempunyai 2 kaps. 1 kaps bukal, 2 kaps lingual. Sisi bukal, sisi lingual. Kemudian kaps mesiolingual lebih tinggi dibandingkan distolingual. Jadi ini sisi mesial, ini adalah sisi distal. Bukal, lingual, mesial, distal. Jadi kalau kita nilai, kita determinasi gigi ini adalah gigi premolar 2 bawah kiri. Saya tambahkan untuk sisi yang oklusal, cirinya sisi oklusal, mahkota secara oklusal dia lebih besar dibandingkan dari premolar 1 bawah. Kemudian terdapat pit sentral. Di sini ada pit sentralnya, ini adalah pit sentral yang menghubungkan fossa mesial dan juga fossa distal. Ini ada pit sentralnya di sini. Dia punya 3 kaps secara oklusal, seperti pada awal saya katakan, 1 kaps bukal dan 2 kaps lingual, di mana kaps mesiolingual lebih besar dibandingkan dari kaps distolingual. Jadi secara anatomi dilihat dari arah oklusal, sebenarnya kita sudah bisa membedakan antara gigi, kita sudah bisa mendeterminasi gigi premolar 2 bawah ini kanan atau kiri. Kita lihat dari tinggi dari kaps mesiobukal mesiolingual lebih tinggi dibandingkan kaps distolingual. Jadi tadi adalah gigi sisi bukal, lingual, mesial, distal, gigi premolar 2 bawah kiri atau 35.